Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Supriyadi. Kita belajar pajak bareng yuk. Saat ini kita masih dalam hal pembahasan soal, hanya sedikit sekarang ke arah hitung-hitungan terkait dengan PPh pasal 25. Laporan keuangan PT Triple Y 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan neto komersial. Di sini nih soalnya di sini. Yang pertama adalah penghasilan neto komersial 400 juta, peredaran bruto usaha 4 miliar 760 juta. Kemudian di sini ada namanya laba rugi, terdapat perkiraan sebagai berikut. Yang pertama, bunga jasa giro neto 40 juta, beban ponsel karyawan 20 juta, sumbangan 20 juta, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal 20 juta. PPh 22 itu 2 juta, uang muka PPh 23 5 juta, PPh pasal 25 itu 41 juta. Diminta itu hitung PPh terhutang. Yang kedua, hitung PPh harus dibayar sendiri. Yang ketiga, hitung PPh pasal 28A atau 29. Yang keempat, hitung PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, yang pertama adalah hitung peredaran bruto usahanya. Dilihat di sini ada 4,7 miliar. Kemudian peredaran jasa giro di sini ada 50 juta. Kenapa 50 juta sementara di sini bunga jasa giro neto itu 40 juta? Ada PPh terkait dengan jasa giro. Di sini jasa gironya, PPh jasa giro itu 10 juta. Kemudian omset untuk perhitungan 31E itu 4 miliar 810 juta. Penghasilan neto komersialnya berapa? Yaitu 400 juta. Penghasilan neto komersial dari sini nih, dari soal 400 juta. Kemudian kita hitung fiskalnya. Di sini kita hitung fiskalnya. Yang pertama itu ada pendapatan jasa giro 50 juta. Kemudian PPh jasa gironya itu 10 juta. Kemudian beban ponsel karyawan itu 10 juta. Karena apa? Dibebankannya 50%, yaitu koreksi positif biaya ya, ingat. Kemudian sumbangan juga 20 juta. Sumbangan 20 juta. Penghasilan neto komersial kemudian dikoreksi fiskal menjadi 410 juta. 4,8 M dibagi 4 miliar 810 juta dikali 410 juta, totalnya 409 juta 147 609. Di sini angkanya, di sini angkanya. PPh terutang fasilitas itu berarti 51 juta 143 451. Dari mana angkanya? PPh fasilitasnya 51 juta dari mana? 51 juta 50% dikali 25% dikali 409 147 609. Kok 25% Pak? Nggak 20%? Ini tahun 2018 kejadiannya. Kemudian non fasilitas. Non fasilitas ini berarti hitungannya 410 dikurangi 409 total dikali dengan 25%. Totalnya 213,97. Total PPh terhutang 51 ditambah dengan 213. Total 51,356,548. Ingat, kita punya kredit pajak yaitu uang muka pasal 22 itu 2 juta. Uang muka PPh pasal di sini nih, uang PPh-nya. Uang muka PPh pasal 23 5 juta. Jadi PPh yang harus dibayar itu dikurangin dulu. Totalnya 44
1.356.549. Kemudian uang muka PPh pasal 25 itu 41 juta. Sehingga totalnya PPh pasal 29 itu 3.356. PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya 3.696.379 rupiah. Nice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.